Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 14 Agustus 2024. Pagi ini kita akan menganalisa satu hari ke depan di XAU. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana di pair utama yang lain. Sebelum kita masuk jauh di pemetaan hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya, sehingga nanti kalau ada video-video baru kami bisa segera diinfokan di sana. Kita akan mereview satu hari kemarin di hari Selasa 14 Agustus 2024. Seperti yang kita sudah lihat, satu hari kemarin pergerakan tidak ada yang signifikan, semuanya berada di area koreksi ya. Di atas berada di area resisten dan bergerak turun jauh masih berada di wilayah retracement-nya. Menyambung dari yang sudah kita analisakan, dari kemarin kita perkirakan akan terkoreksi turun. Terkoreksi turun tentunya kita menguji di maksimal itu di kisaran 2432. Tentu bukan serta-merta langsung melesat dan bergerak bawah. Kemudian kita mengujinya. Kita menguji yang pertama di sisi bawah, kita menempatkan posisi target itu adalah bagian dari area uji. Target yang pertama, kemudian target yang kedua juga menjadi area ujinya. Selanjutnya baru nanti berada di area retracement-nya atau di area resisten. Dari sisi atas kita menempatkan resistennya, di bawah tadi support maksud saya. Dari sisi atas kita menempatkan di kisaran 2476.51 ya, dan sekitaran ini untuk area resisten ya, kita tandai warna kuning. Ketika dia koreksi, maka sebelum sampai pada tahapan area jenuh yang kita tandai ini, diuji dulu di area targetnya ya. Sementara kalau nanti dia ditutup lebih rendah, maka akan berusaha mendekati target berikutnya sebagai area ujinya. Kemudian jika ini ternyata juga ditutup lebih rendah, baru nanti akan sampai pada area jenuhnya. Sekarang kita lihat kenyataannya ya. Kita menempatkan posisi sell di 2468. Di satu candle berikutnya bahkan sudah hit tersentuh di targetnya 800-an, hampir 800 ya, 80 pips lebih. Kemudian sampai di situ tidak ada kekuatan bearish yang signifikan, karena hanya sampai di situ memantul, sampai di situ ditolak dan seterusnya, sehingga muncullah candle warna hijau yang signifikan ya. Maka ketika bergerak naik, kita akan mengujinya di bagian atas ya, ada resisten yang kita tandai. Selama tidak ditutup lebih tinggi, maka akan kembali memantul lagi ya. Sayang sekali bergerak turun juga tidak sampai di bawah targetnya lagi, sehingga berpeluang akan konsolidasi. Walaupun ada konsolidasi, namun setidaknya ada potensi yang kita bisa dapatkan untuk taking profitnya. Kemudian kita akan coba melihat ya, untuk sambung berikutnya hari ini kira-kira berpeluang kemana. Oke, kita coba untuk mengamati dari time frame yang lebih besar dulu. Perhatikan dari daily, kalau kita amati satu hari kemarin itu didominasi oleh bearish ya, sempat bergerak naik sampai di 2476, kemudian ditolak oleh bearish dan ditutup dengan merah sebagai dominannya.
Jangan lupa di sana ada sumbu di atas dan di bawah dengan kekuatan yang hampir sama. Maka ini bagian dari candle yang masih ragu. Biasanya kalau candle ragu berada di puncak tren, maka bisa menjadi petunjuk ini adalah akhir dari sebuah tren ya. Jadi kalau trennya naik bisa menjadi akhir dari tren naik. Artinya saat ini kekuatan bullish sudah mulai terhenti, mulai berat, akan digantikan oleh bearish. Apakah benar seperti itu? Tentu tidak semuanya serta-merta benar seperti yang kita uraikan tadi, mengingat saat ini kondisi ekonomi global, kondisi geopolitik di luar sana masih belum baik-baik saja, sehingga peluang untuk melesat atau bergerak naik kembali sangat-sangat terbuka lebar sekali. Saat ini masih berada di ujung kepala ya, harga itu masih berada di ujung kepalanya, sehingga tentu bergerak ke atas itu jauh lebih besar dibanding dia bergerak ke bawah ya. Kalaupun koreksi-koreksi ya mungkin bisa saja sampai di kira-kira 2446 untuk satu hari ini ya. Namun jangan dilupakan akan kekuatan besar dari bullishnya. Merah satu ini masih belum apa-apa, masih jauh dibanding kekuatan bullishnya, sehingga kalaupun ini untuk dijadikan dasar untuk kita entry sell, saat ini tentunya belum terkonfirmasi. Nah, kalau kita menggunakan time frame di bawahnya atau tipe trading kita lebih rendah lagi, menggunakan target yang lebih pendek, tentunya cukup berpeluang ya, meskipun nanti hanya kecil, cukup berpeluang untuk kita taking profit tentunya ya. Dari sisi H4 ya, masih berada di kisaran double top ya, masih berada di kisaran double top ya. Tentu ini masih berpeluang akan terkoreksi kembali. Nah, kita akan coba untuk lihat di time frame H1 nya untuk kita lihat secara detail, dan kita akan memetakan di sana nanti. Meskipun di time frame besar tadi secara umum kekuatan bullish masih besar, namun ada petunjuk awal ya akan terkoreksi lebih lanjut ya. Jadi kalau saat ini kita melihat dan kita memanfaatkan yang dekat ya, tentu kita akan menunggu betul-betul merah ini dihabiskan dulu. Kalau kita memanfaat ke peluang bullishnya yang lebih jauh, tentu kita menunggu merah ini dihabiskan. Nah, pertanyaannya, karena jarak running dengan tertingginya cukup jauh, sementara kita memanfaatkan peluang-peluang pendeknya, nah, tentu ini cukup disayangkan kalau kita biarkan ya, artinya kita tidak memanfaatkannya. Karena itu nanti kita manfaatkan sekecil apapun peluang yang ada di sana ya, tidak peduli di bawah atau di atas. Kita coba untuk menarik ya, mensimulasikan dulu. Yang pertama begini, tidak ada kekuatan yang lebih signifikan hingga saat ini, maka kita akan kembalikan ke tren utama, yakni bergerak naik seperti ini. Oke, bahkan nanti bisa break. Bahkan nanti bisa break di sini. Kalau dia break, maka akan retest. Dan setelahnya bisa kembali bergerak naik ya. Diingat, kita harus betul-betul jeli melihat struktur yang ada, termasuk peluang-peluangnya nanti di sana ya. Yang kedua, kita amati penolakan demi penolakan ya, kita uji di bawah itu untuk nanti supportnya. Kita supportnya kita uji dulu di situ. Syarat dia akan bergerak kuat turun, tentu yang pertama minimal melewati supportnya.
Yang kedua tentu juga sama, melewati resistennya di sini. Jadi jangan dianggap ini nanti sebagai sinyal lah. Ini kita mengedukasi area-area bagaimana kita menempatkan area pentingnya, kemudian menempatkan entry pointnya. Yang terpenting kita tahu tahapannya terkait dengan titik entry, semuanya punya pertimbangan masing-masing ya. Silahkan dimanapun, di tengah, di atas, di bawah, boleh. Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau tidak entry dan tidak bisa recovery ya. Tidak entry berarti tidak dapat apa-apa, tidak bisa recovery. Kalau salah, iya tetap aja nanti rugi, tidak bisa menutup kerugian. Karena yang paling penting di dalam trading ini bagaimana kita menyikapi semua kondisi, baik terkait tren yang sedang berjalan, terkait dengan analisa kita, terkait dengan titik entry kita, sesuai atau tidak sesuai, belajar kita menjalankan SOP kita. Nah, yang pertama, karena akan bergerak ke atas atau berpeluang kembali naik, maka kita akan simulasikan dulu kira-kira seperti ini. Di area space yang ada atau di area kosong yang ada di sana, kita coba untuk mengukur yang terdekatnya, dan kita tandai. Oke, kita tandai untuk kita nanti menempatkan entry point kita. Jarak jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat, sangat beresiko. Kemudian kita nanti akan targetkan berada di sini ya, di area resisten di situ. Ya, posisi baik kita manfaatkan di area-area sampai di resistennya sana. Baiknya di 2471.09. Targetnya berada di resisten, yakni di 2477. Ini targetnya 2477.43. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di ujung swing yang kita buat ya, di 2484. Target berikutnya di 2484.59. Kemudian area jenuh hari ini kita perkirakan kalau naik kita perkirakan akan sampai di mana ya, kita cek dulu. Oke, meskipun tergolong agak berat untuk hari ini, tapi kita tetap menghitung dari sisi realistis pergerakan ya. Kita gunakan yang tengah-tengah saja, tidak usah terlalu kecil dan tidak usah terlalu besar. Ya, kira-kira seperti ini. Kita coba untuk tentukan di sana untuk area jenuhnya. Kita perkirakan di 2500 ya, mendekati 2500. Ini area jenuh belinya berada di 2495, kira-kira di sana ya, mendekati 2500. Dari sisi bawah kita nanti akan menunggu dari support yang ada di sana. Kita menunggu break supportnya, yakni berada di 24, berapa ini, 24 2457.
Ini kita tempatkan untuk selnya 2457.08 dengan titik targetnya di kisaran 2449. Kemudian selanjutnya di target berikutnya, jika masih ada momentum bearish yang kuat, tidak ada tanda-tanda pembalikan di sana, kita akan kembali mentargetkan ya. Kita akan kembali targetkan atau kita uji di area 2442. Yang pertama sebagai area target terdekat ditempatkan di 2449.78. Kemudian target yang kedua sekaligus menjadi area ujinya berada di 2442.62. Sementara untuk hari ini jenuh jual kita perkirakan ada berada di area supportnya di sini. Untuk jual kita perkirakan di 2434, di 2434 kita tandai dengan warna yang nyala ya, sebagai bentuk kehati-hatian berada di area di sini. Termasuk yang di atas kita tandai sebagai bentuk kehati-hatian. Bukan berarti kalau area jenuh pasti akan kembali, tetapi setidaknya kita akan nanti lihat dan kita uji apakah ada petunjuk lebih jauh di sana, petunjuk break atau petunjuk momentumnya, nanti kita lihat di situ. Nah, ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan masih pagi dan pergerakan masih cukup potensial, kita bisa manfaatkan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.